tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berada dekatmu, di bawah hidupmu, hatiku tegak. Berada dekatmu, yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Aku tak sanggup lagi di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Aku tak sanggup lagi pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi refrennya, nanti Ibu Bambang maju depan untuk pimpin doa firman Tuhan. Longanmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu,
rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ya, Tuhan. Apabila Engkau telah izinkan kami menyeberang tahun 2022 dan 2 minggu kami sudah ada di tahun yang baru 2023. Semua hanya karena kasih, kemurahan, kemuliaan dan kebaikan Tuhan buat kami. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, kami puji, kami tinggikan dan kami muliakan di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terlebih kami sangat bersyukur Tuhan. 2 minggu di dalam tahun yang baru, kami rasakan firman Tuhan sangat memberkati kami. Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami untuk kami menapaki tahun yang baru dengan kekuatan daripada Tuhan. Amen. Terima kasih firman-Mu yang sudah menjadi fondasi dalam kehidupan kami. Tuhan. Saat ini Bapa, kami tidak mau sampai di sini saja. Benar. Tapi kami mau semakin dalam lagi bersama dengan Tuhan. Kami mau semakin dalam lagi mengenal Tuhan. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau jalan kebenaran dan hidup itu kami peroleh pada saat ini. Karena kami mau jalan ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak mampu Bapa berjalan sendiri. Untuk itu Tuhan, urapi hamba-Mu bahwa penjagaan yang akan memberkati. Biarlah kasih, kuasa, otoritas Tuhan ada bersama dengan hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu dekat dengan salib Bapa. Agar semua apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, sampaikan kepada kami dengan baik. Karena Tuhan berkuasa atas hamba-Mu. Demikian juga hati kami Tuhan. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang rindu hidup. Benar. Agar benih-benih firman Tuhan itu boleh jatuh di tanah ketika kami subur. Kami tidak hanya mendengarkan. Setelah ibadah ini, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang memuliakan Allah. Terima kasih Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami siap Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Baik, salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, udah sebagian besar jemaat Victory udah kembali dari liburannya. Saya dapat report dari Diaken pas tahun baru jemaat tinggal beberapa orang yang masih di Bengkulu. Dan sekarang udah pada kembali. Untuk itu barangkali masih ada yang pengen bersaksi barang 1-5 menit. Saya beri kesempatan karena banyak Tuhan sudah tolong tahun di 2022 ini. Ada? Saya beri kesempatan. Iya, puji Tuhan. Jemaat Victory memang lebih senang mendengar daripada berkata-kata. Oh, saya pikir kamu nak yang mau bersaksi. Baik, saya percaya bahwa oh yang ini. Memang ini calon pendeta, jadi dia paling perhatian sama saya. Sekedar kalian tahu, ini dasi yang diberikan kemarin oleh-oleh. Jadi saya langsung pakai hari ini. Ini baru anak muda tapi paling perhatian. Tentu yang lain juga perhatian sama saya. Tapi mungkin karena sesama pendeta, calon pendeta. Saya serius karena memang dia dari kecil cita-citanya pendeta, saudara. Katanya Gilbert juga cita-citanya pendeta. Nah, yang ini just gini. Kalau ini sejak kecil, dia pengen menjadi pendeta. Karena memang dia adalah hidup anugerah. Saya tahu betul ini anak dulu sakit-sakitan, bahkan maaf dia lama tidak bisa bicara, saudara. Kalau nggak salah sampai tahun ke umur 2 tahun atau 3 tahun gitu ya Bu ya. Si Kevin sempat lama nggak bisa bicara. Iya, dia tidak bisa bicara dan terus. Tapi puji Tuhan ketika saya setiap ingat ini pasti saya mengalami sukacita dan terharu. Dan ketika diserahkan, saudara yang kasih, didoakan dan sungguh-sungguh
Dan dia ikut sekolah minggu, saudara yang kasih. Tiba-tiba saudara terjadi mujizat, karena waktu itu di rumahnya dia sekolah minggu. Atau dia menyanyi dan memuji Tuhan. Dan itu, sejak itu, dia pengennya adalah menjadi pendeta. Kita doakan supaya betul-betul dia berada dalam rancangan dan tuntunan Tuhan. Karena saya pikir kalau ini suruh angkat tangan, siapa yang mau angkat tangan mau menjadi pendeta? Cuman satu ini saja. Tapi kalau ngomong siapa pengen jadi pengusaha yang diberkati semua pasti angkat tangan. Bapak Ibu nggak tahu bahwa jadi pendeta itu jauh lebih indah, jauh lebih mulia. Iya, amin. Nah, kan yakin. Baik, sebelum firman Tuhan saya sampaikan, saya akan khotbah 1 tahun ini adalah tentang ini tema Natal kita. Silakan. Ya, ini tema kita, saudara yang kekasih, dan waktu tema ini digumuli untuk tema Natal kita, tentu waktu itu ada tamu pendeta yang diundang. Saya tidak sedang membantah khotbahnya, tetapi saya pengen melengkapinya, karena ini akan menjadi visi 1 tahun ke depan. Ketika panitia meminta saudara yang kekasih, tema Natal kita, saudara yang kekasih, lama sekali, berulang-ulang. Saya ambil puasa dan sebagainya. Tuhan, apa sih yang mau Tuhan taruh di hati saya untuk tahun berikutnya? Bersamaan dengan itu saya bergumul, problem apa sih, masalah apa sih yang sedang dialami oleh jemaat dan bangsa Indonesia secara umum, saudara yang kekasih. Lalu saudara yang kekasih, saya mendapatkan ayat ini dan saya diteguhkan. Saya perlu membekali jemaat di tahun 2023 adalah saudara yang kekasih dengan tema ini. Tentu tema ini saudara yang kekasih terkandung di dalamnya. Ada pergumulan, ada masalah, bahkan ada unsur-unsur kegagalan kita. Tapi di balik kegagalan demi kegagalan itu, justru saudara yang kekasih, ada pesan yang harus kita bangkit. Karena kita akan mengalami kebangunan rohani, akan mengalami keberkatan dalam situasi yang seperti sekarang. Itu kerinduan saya. Supaya tahun 2023 nanti diakhiri dengan kemenangan. Sebagaimana kita telah mengalami tahun 2022. Saudara yang kekasih, ada beberapa yang saya sebutkan, misalnya pelayanan kita, keluarga kita, tahun 2023, saudara 2022, ada banyak pertolongan Allah. Misalnya, ya puji Tuhan, secara fisik bangunan kita semakin mapan sedikit, saudara. Puji Tuhan, podium kita, mimbar kita sudah bagus, kamar mandi kita selesaikan dengan baik, itu tahun ini, saudara. Dan kita ada pinjaman untuk bangunan 50 juta dan puji Tuhan dilunasi. Dan saya percaya meskipun kekuatan kita tidak seberapa, kemampuan kita tidak seberapa, saya percaya kalau kita sehati sepikir, kita selangkah demi selangkah, kita akan maju dalam pelayanan kita. Amin. Karena Tuhan percayakan aula kita yang cukup diberkati Tuhan dengan tanah yang luas. Tapi kemampuan kita tidak seberapa. Tapi saya percaya kemampuan Allah akan memampukan kita. Meskipun seperti khotbah minggu kemarin, saudara yang kasih, seringkali mujizat itu enggak sekaligus yang besar. Tapi setahap demi setahap. Selangkah demi selangkah. Setiap kali kita melangkah, di situ adalah mujizat. Dan tahun 2023, saya pengen jemaat Victory juga mengalami hal-hal yang demikian. Ada kesukaran, tapi ada langkah-langkah yang membuat kita mengalami pertolongan demi pertolongan. Amin. Untuk itu jangan kecut, jangan tawar hati. Itu pesan saya berulang-ulang di 1 bulan ini. Saya khotbah di beberapa tempat, selalu pesan ini saya sampaikan, jangan tawar hati, jangan kecut.
bangkit seperti Tuhan mengutus Musa, demikian Tuhan akan menyertai kita dan kita akan dipakai oleh Tuhan sehingga kita mampu menjalani tahun 2023 dengan dahsyat. Baik, mari kita buka Alkitab kita, tema 1 tahun ini Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai yang kedua. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai yang kedua, kita membaca secara bersama-sama. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Kemuliaan Sion yang akan datang. 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi dan kemuliaan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menggali secara teologis dari kitab Yesaya, maka latar belakangnya adalah bangsa Israel sedang mengalami penurunan iman. Ini kurang lebih tahun ketika Yesaya ditulis adalah antara tahun 600-an sebelum Masehi. Karena dia hidup Yesaya itu pada zaman dia adalah yang segenerasi adalah Yeremia. Lalu maju sedikit 5 atau 10 tahun kemudian itulah Habakuk dan sebagainya. Nah, pada era itu bangsa Israel sedang mengalami penurunan bahkan kemurtatan pada raja-raja sebelumnya. Bahkan karena murtadnya mereka, penurunan iman mereka, kemelorotan iman mereka, itu mencakup baik secara politik, ekonomi, sosial, bahkan sampai hal-hal yang kesehatan dan sebagainya. Sebenarnya apa yang disampaikan ini adalah benar. Ketika kerohanian seseorang tidak benar, pasti akan berdampak kepada hal-hal yang nafsani, yang jasmani, kebutuhan. Pemulihan harus selalu dimulai dari kerohanian seseorang. Maka ini akan berdampak kepada sebuah daerah dan kota. Misalnya hal ini betul-betul saya mengamati hal-hal demikian. Sebagai contoh begini, karena saya melayani di desa-desa, ke kota-kota dan sebagainya. Setiap desa atau setiap kota di mana pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan mengalami kemajuan, maka secara ekonomi mengalami peningkatan yang luar biasa. Sebagai contoh, saya sebutkan saja. Bagan Batu misalnya, itu daerah Riau. Kalau saudara pulang ke Sumatera Utara, pasti lewat daerah ini. Daerah ini saudara yang kasih, itu kantong Kristen yang sangat luar biasa. Meskipun itu bukan daerah Kristen. Tapi gereja saudara dapat lihat 100 meter satu. Mulai dari Kandis terus sampai perbatasan Sumatera Utara. Ya, kalau saudara pulang kampung. Pasti itu gereja 100 meter satu. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Dan secara ekonomi, daerah itu diberkati oleh Tuhan. Meskipun sayangnya, bersamaan dengan itu, dosa juga bertambah-tambah. Misalnya prostitusi di daerah itu semakin nyata. Dan kalau ini dibiarkan, ini juga akan mengalami seperti kasus Yesaya. Kalau mereka tidak benar hidupnya, ini akan mengalami penurunan yang sama. Konstan Alkitab itu. Jadi ketika kerohanian seseorang mulai menurun, percayalah itu akan membawa dampak hal-hal yang sangat mengerikan. Contoh kasus Abraham. Ketika dia jatuh dalam dosa dan menikah, dia mengambil istri yaitu Hagar, maka menimbulkan anak-anaknya perpecahan, perselingkuhan dan menjadi masalah. Dan lahirlah keturunan Ismail sekarang. Itu pasti dari akibat sebuah kesalahan, sebuah dosa. Maka dari itu saudara yang kekasih, ini perlu dijaga stamina kerohanian kita
agar terus tetap berada dalam track-nya Allah. Supaya seiring dengan itu, berkat kita akan terus mengalir dalam aliran yang luar biasa. Karena tidak mungkin Tuhan akan memberkati orang yang hidup dalam dosa. Tapi sebaliknya, kalau saudara ada dalam track-nya Allah, meskipun ada kesulitan, ada ujian, ada pergumulan, pasti akan mengakhirinya dengan kemenangan dan kemuliaan yang luar biasa. Nah, kasus kitab Yesaya ini tahun 600-an itu, bangsa Israel itu tadi melorot terus puluhan tahun, ratusan tahun, dan puncaknya saudara yang kekasih, kalau saudara membaca Alkitab, puncaknya sampai ke Injil Matius. Dan di situ 300 tahun mereka yang disebut fase kegelapan. Ngeri. Dan pada era itu sampai akhirnya mereka nggak lagi jadi raja. Tapi kalau toh ada raja-raja Herodes, dan itu raja boneka di Romawi. Ini mengerikan. Prinsip ini terus sampai hari ini konstan. Maka dari itu saudara yang kasih, kalau saudara pengen hidupnya bangkit, kembali kepada track-nya Allah, kembali pada jalurnya Allah, kembali pada rancangannya Allah. Amin. Ini prinsip, ini prinsip. Sekali lagi, bukan berarti nggak ada jaminan orang yang ada dalam track-nya Allah nggak ada masalah. Tetap ada, tetapi selalu jalan keluar. Seringkali saya menggambarkan begini. Andai kata pakai istilah grafik, maka grafiknya gambarannya kayak gini. Turun, ada turunnya, tapi ada naik lagi, ada turun lagi, ada naik lagi. Itu hidup kita akan ngalami kayak gitu. Ada masalah, iya, tapi ada kebangkitan lagi, ada bangkit lagi, dan Tuhan bawa kita kembali kita. Amin, saudara kasih. Nah, pada kasus Yesaya pasal 60 ini, mereka sedang mengalami pergumulan yang hebat. Bahkan kalau membandingkannya kitab Yeremia, maka di sana muncul kalimat Yeremia itu nabi yang tiap hari cuma kerjanya nangis. Saking mengerikannya keadaan bangsa Israel. Bayangin, Israel menjadi terpecah menjadi dua. Yang utara dinamakan saudara yang kekasih Israel, lalu yang utara namanya Yehuda. Yang Israel akhirnya dibawa ke Babelonia, dan yang ini juga suatu ketika dibawa kembali. Itu yang menjadi tangisan, makanya di dalam kitab Yeremia, kalau saudara membaca khususnya kitab Ratapan, dia bilang begini, andai kata aku punya menjadi mataku itu laksana pancuran air, maka aku akan tiap hari akan menangis bangsaku. Terus menerus. Tetapi dalam situasi yang kalut seperti tadi, tiba-tiba diantaranya kitab Yesaya ini, Tuhan menyampaikan sebuah nubuatan. Nubuatan artinya sesuatu apa yang akan terjadi. Dan nubuatan di dalam Alkitab khususnya Yesaya mengandung dua ganda. Yang pertama adalah kasus yang akan terjadi pada waktu itu bangsa Israel. Tetapi juga mengandung makna rohani pada di kemudian hari pada zaman gereja, yaitu hidup kita saat ini. Jadi ketika memandang kitab Yesaya harus memandangnya dua aspek. Pada zamannya Alkitab tadi, tetapi juga zaman di era sekarang, di mana kita hidup pada saat ini. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka nubuatan itu pesannya di dalam kitab Yesaya yang tadi lagi ngalami kemelorotan dan sebagainya. Dan kalau kita membandingkannya dengan bangsa kita Indonesia atau dunia pada umumnya dulu saudara yang kasih, maka pada dunia pada umumnya di sekarang, kita benar-benar sedang mengalami juga kemelorotan yang sangat mengerikan. Misalnya saudara yang kekasih, kita sedang muncul ada istilah LBJ, apa? Iya, LBJT. Ya sudah itulah. Daripada nanti berantem gara-gara saya salah. Kita tahu bangsa Indonesia, kita tahu adalah bangsa yang religius.
religius dan anti terhadap yang kayak gitu. Tetapi belakangan saudara yang kekasih melalui media sosial dan sebagainya, gejala-gejala itu mulai muncul di Indonesia. Ini tragis. Kalau kita menyebutnya misalnya negara-negara sekuler, ya wajarlah itu ya, itu negara sekuler. Tapi kita adalah negara yang religius. Tapi hal-hal yang demikian ada. Itu yang secara lembaga resmi. Tetapi bicara saudara yang kekasih yang di bawah permukaan, saudara yang kekasih jauh lebih mengerikan lagi. Pola-pola hidup yang gak benar, misalnya contoh. Mari kita ngomong kepada orang-orang tua kita. Kalau bicara perceraian orang Batak, orang Kristen, 20 tahun yang lalu. Malu ya kalau dengar orang Batak bercerai, itu malu. Apalagi selingkuh. Waduh. Diomong aja harus pakai istilah-istilah yang lain. Nggak boleh terus terang diomong. Tetapi coba 20 tahun belakangan sekarang. Dengar jangankan orang lain, pendeta cerai aja sudah banyak. Lagi celakanya lagi, nanti dia jadi pendeta lagi di gereja lain. Ngeri. Ini sebuah kemelorotan, maka nggak heran kalau kita mengalami itu tadi. Saya pakai lebih ekstrim lagi, degadensi iman. Sebuah kemelorotan yang sangat mengerikan. Dan saudara yang kekasih, tetapi di sisi lain yang model demikian, ada janji Allah yang disampaikan oleh kitab Wahyu bahwa akhir zaman memang harus terbagi menjadi dua yang ekstrim. Orang kudus akan bertambah kudus, tapi orang berdosa juga akan bertambah-tambah berdosa. Artinya memang ini adalah hari akhir dari segala sesuatu. Maka segala sesuatu akan memuncak pada posisinya. Yang memang memilih pada dosa, ya dia akan puncak pada dosa dan perbuatannya. Tapi orang yang mau benar, dia akan bangkit juga dalam kebenarannya. Pilihannya terhadap kita. Pilihannya terhadap kita. Ini akan muncul. Kita mau jadi hidup yang seperti apa. Tapi janji Allah, di sisi lain ada kemelorotan, tapi ada janji Allah, bangkitlah. Jadilah terang. Karena dunia di mana kita sedang berada, itu tadi betul-betul dunia yang sedang berada di dalam kegelapan. Bantu ayat yang kedua tadi, pasal 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi bukan cuma sekedar gelap, tetapi kekelaman. Ini bicara situasinya sampai model yang demikian. Nah, kita akan hidup pada fase yang model kayak gini. Berada dalam kegelapan. Konon katanya, pada zaman eranya Pak Harto, membicarakan korupsi itu adalah dengan diam-diam. Tapi sekarang, katanya di atas meja, dirundingkan. Ngeri sekali. Ngeri. Ini era di mana fase kegelapan yang sangat besar. Dan gak heran misalnya Bapak Presiden kita mengatakan secara ekonomi dan sebagainya kita juga sedang masuk pada fase kegelapan itu. Jadi udah secara moral, secara rohani, secara teologi, secara sosial juga sedang masuk pada fase yang kegelapan ini. Ini yang sedang kita jalani. Ini fakta di mana kita hidup. Tetapi dalam situasi kayak gitu ada pesan yang dari ayat ini dan yang menyampaikan adalah Tuhan, bangkitlah. Jadilah terang. Ini tidak gampang. Pesan Tuhan dalam situasi yang model kayak gini, kita harus bangkit. Kembali lagi, orang yang sama, khotbah yang sama, pendeta yang sama, tapi meresponnya pasti berbeda. Yang memang dia akan menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan bangkit, terus tambah bangkit.
Tapi sebaliknya, orang yang memang hidupnya memilih untuk jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, ya dia juga akan memilih ke sana. Enggak usah heran. Karena memang di dalam Injil Matius, inilah yang disebut fase penampian akhir zaman. Jadi gak usah heran nanti kalau saudara sama-sama ke gereja, pendeta yang sama, khotbah yang sama, tapi pertumbuhan imannya berbeda. Dia menjadi tambah rohani, yang ini tambah rohana. Udah gak usah heran. Jangan bilang, gak usah kayak gitu. Gak usah. Memang itu akan terjadi. Makanya seringkali saya ngomong pada pelayan-pelayan, gak usah pusing, khususnya Miss Maria ini seringkali. Ngingetin pelayannya saja saudara. Jangankan ngomong iya, bales WA aja kadang susah. Dan itu penderitaan salah satu Bapak Gembala. Untuk ngingetin Vkom, melayani, perjamuan dan sebagainya. Itu kadang, ya gak usah terusin lah, kayaknya akhirnya udah curhat. Gak usah heran. Karena kita memang masuki pada fase yang demikian. Tapi dengar, dari aspek teologi tadi, kitab Yesaya tadi, mengatakan pesannya adalah bangkitlah, jadilah terang. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah siapa yang memerintahkan. Dalam ayat ini siapa yang diperintahkan? Secara letterlet adalah kepada bangsa Israel. Tetapi secara rohani adalah Anda dan saya. Dalam situasi yang model kayak gini, kita semua diberikan pesan oleh Allah untuk bangkit. Bangkit dari mana? Dari yang tadi. Kegelapan situasi yang model kayak gini, carut-marutnya persoalan, kita tinggal memilih pesan Allah mau bangkit atau sebaliknya kita mau tenggelam oleh karena situasi itu. Itu pilihan kita. Dan pesan Tuhan, saudara yang kekasih, Tuhan mau kita bangkit meskipun dalam situasi yang tadi. Lagi carut-marut, lagi ada pergumulan, lagi ada masalah, lagi ada kesukaran. Kalau saudara makin tenggelam, ya silahkan itu pilihannya. Tapi di aspek yang lain, Alkitab mengajarkan bangkit. Dan saya percaya kalau Tuhan yang memerintahkan, pasti sumber-sumber kekuatan itu juga akan menyertai dengan kita. Maka resources pendukung untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, pasti Tuhan akan lakukan. Saya pinjam istilah ini muncul ketika kemarin ibadah di Polda. Saya ingin untuk menjadi ilustrasi, muncul ilustrasi. Saudara-saudara kita yang di jajaran Polda Bengkulu baru diberi tugas tanggung jawab untuk mengamankan di Papua. 1 tahun mereka di sana. Dan karena diutus oleh pemerintah, maka semua sumber dukungannya menyertai dia. Baik logistik dan sebagainya. Karena siapa? Siapa yang memerintah? Negara. Maka semua unsurnya, saudara yang kekasih, meskipun katanya sedikit tertunda untuk kepulangannya karena untuk memobilisasi satu orang dari satu tempat desa ke desa lain aja pesawat sudah bisa 2 juta dan lebih. Tambah lagi 100 kalau nggak salah Pak ya. 105. Nah, hitung aja saudara yang kekasih. Saya pernah ke Papua saudara yang kekasih, itu waktu itu Jakarta, Papua itu saja sudah 6 jutaan. Itu belum lagi ke dalam, karena kalau di Papua dari satu tempat itu pesawat, nggak ada yang lain. Tetapi meskipun mahal, meskipun dan sebagainya, maka semua resources pendukungnya melibatkan mereka supaya yang 100 tadi lebih orang bisa dimobilisasi. Karena dia berangkat
bukan atas inisiatif sendiri, tetapi karena perintah sebuah negara. Dengar, menurut ayat ini, bangkitlah, jadi teranglah. Siapa yang mengutus kita? Tuhan. Maka saudara yang kekasih, maaf tanpa tujuan mengecilkan negara Indonesia. Kalau Indonesia memerintahkan ratusan orang harus ke Papua, maka resourcesnya, pendukungnya menyertai. Apalagi Allah kita mengutus kita bangkit untuk menjadi terang. Pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Iya. Dan ini bukan sekedar klise. Ini bukan sekedar menghibur, enggak, tapi memang benar kebenaran firman Allah dalam situasi yang carut-marut tadi. Tuhan memanggil kita, bahkan situasinya lagi lemah, tak berdaya. Sekarang firman Allah sampai pada kita, bangkit. Saya percaya Allah yang hebat akan menyertai kita. Maka kalau Bapak Ibu membandingkannya Matius pasal 28 ayat yang ke-18, 19, 20. Maka tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Amin. Ya, segala kuasa yang di sorga, di bumi akan bersama dengan kita. Dengar. Sering saya ngomong kepada jemaat Victory, Anda berada di Bengkulu itu bukan karena kebetulan. Meskipun ada istilah saudara dibengkulukan, dibuang ke Bengkulu oleh karena tugas dan sebagainya. Konon saudara yang kekasih, beberapa orang membuat istilah di Bengkulu ini saudara yang kekasih akan mantap makan tabungan katanya. Para pejabat-pejabat berusaha menghindar meninggalkan Bengkulu. Tapi dengar, saya mau ngomong pada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Engkau ada di Bengkulu, berada di Bengkulu, bukan kebetulan. Tetapi Allah mengutus di tempat ini untuk menjadi terang dan garamnya Allah. Dan Allah sendiri ngomong saudara yang kekasih. Di dalam Yohanes misalnya, dia berkata, kamulah terang dunia. Betul? Iya. Waktu yang pertama Yesus berkata begini, Yohanes, akulah terang dunia. Yesus menunjuk pada dirinya, dia adalah terang itu sendiri. Tapi di dalam Matius nanti berkata, kamulah terang dunia. Siapa yang terangnya ini? Maka saya bilang begini, ketika dua orang, yaitu Tuhan dengan kita, bermitra dalam karyanya Allah, maka Anda dan saya dipanggil untuk menjadi terang Allah. Itu adalah benar. Maka jangan pernah keluar dari panggilan itu, dari tujuan Allah. Meskipun mungkin engkau saudara yang kekasih perannya berbeda-beda. Ada yang di Bengkulu menjadi pengusaha, ada yang menjadi pegawai negeri, abdi negara dan sebagainya. Dengar, Allah sedang menempatkan kita untuk bangkit menjadi terang meskipun situasinya sedang berada kegelapan. Meskipun ada kekurangan, meskipun ada kelemahan, meskipun kita tidak berdaya untuk membangun aula sahabat ini. Kemampuan kita enggak seberapa. Tapi dengar, kalau Tuhan mengutus kita, maka saya terlalu percaya resourcesnya dari Allah akan menolong kita. Kalau Tuhan memanggilmu saudara yang kekasih, menjadi abdi negara, menjadi pegawai negeri, pegawai swasta, bahkan sebagai pedagang sayur sekalipun. Tapi engkau lakukannya sebagai terangnya Allah, maka saya percaya dukungan dari sorga akan menolong kita. Maka segala kuasa itu saudara yang kekasih, ada dunamos, ada juga saudara yang kekasih dinamis, sama maknanya. Exoisa, satu lagi, exoisa adalah Allah itu sendiri, tapi kalau dunamis berarti dia adalah kekuatannya Allah akan menghadir. Dan itu akan bersama dengan kita ketika kita bangkit menjadi terangnya Allah. Tinggal pilih. Saudara mau itu tadi memilih dengan Tuhan atau memilih dengan kekuatannya sendiri?
Karena menurut Alkitab, saudara yang kekasih, kita semua berada di Bengkulu, berada di negeri ini, dipanggil oleh Allah untuk menjadi terangnya Tuhan. Seringkali kita skeptis ada, sudah. Jujur, kalau ngukur diri kita, ngukur kemampuan kita Jemaat Victory. Maaf, bukan mengecilkan Jemaat Victory. Jemaat Victory korbannya udah luar biasa. Acap kali kayak diperes terus untuk bangunan pelayanan kita. Karena kita udah sepakat kita tidak akan cari dana kemanapun. Kecuali di kakinya Tuhan berdoa. Tapi faktanya tahap demi tahap. Kekuatan kita tidak seberapa. Tapi selalu resourcesnya Tuhan. Langkah demi langkah. Langkah demi langkah. Maaf sekedar kesaksian Pak Bambang. Bangunan ini kita tidak ada cari dana. Bantuan baru sekali ada orang nyumbang itu 10 juta atau 5 juta melalui Pak Tam. Ya, 10 juta. Lebihnya semua dari korban Jemaat Victory. Dan apakah Jemaat Victory menjadi miskin karena itu? Faktanya saudara malah diberkati Tuhan. Karena pada saat kita melakukannya, maka kayak khotbah minggu kemarin, aneh Tuhan. Seperti kitab Yosua. Setiap ketika melangkah, di situ ada mujizat. Setiap dia melangkah lagi, saudara yang kekasih, itu air menjadi kering. Langkah lagi terus, langkah demi langkah, langkah demi langkah. Selagi kita ada dalam trek panggilan Allah untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Amin. Senggol sebelahnya, kamu adalah terang yang dipanggil Tuhan di Bengkulu ini. Ya. Nah kan skeptis kan langsung, nian apa? Malah semua nian apa? Ada. Semua kita dipanggil oleh Tuhan di Bengkulu untuk menjadi berkatnya Allah, untuk menjadi terangnya Allah. Khotbah saya sebenarnya sedang membalikkan skeptisisme yang sedang begitu menggejala. Banyak pendeta saudara yang kekasih sejak COVID, semua hampir rata-rata, enggak usah buat program, karena ekonomi lagi sulit. Dan saya memang menyaksikan jemaat juga mengalami kesulitan. Tapi bukankah mujizat itu selalu terjadi justru ketika kita melakukan sesuatu? Amin. Mari kita mau melangkah tahun 2023. Kita mau jadinya terang. Tuhan, berikan aku kemampuan untuk menjadi terangnya Allah yang luar biasa. Kenapa? Mari kita lanjutkan. Apa yang akan terjadi? Ayat yang kedua berikutnya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Terus, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan mulai hilang catatan saya. Saya kalau membaca udah terlalu lama gitu, langsung tulisannya hilang. Langsung gelap gitu. Tapi ya puji Tuhan, tahap demi tahap semakin sehat. Kemarin pas ke Medan untuk pernikahan, untuk pertama kali saya bawa mobil sampai lebih 4 jam. Dan puji Tuhan sehat. Karena saya sambil nguji, udah makin sehat apa belum, Saya bilang sama Pak Maradona, izinkan saya bawa lama. Dan dia bisa tidur karena kecapean. Makin sehat dan makin sehat. Membaca juga semakin baik. Meskipun kadang itu tadi. Ayat ini bilang saudara kasih. Akan terus tolong lanjutkan ayat yang keempat. Terus pada waktu itu engkau akan merah melihat dan berseri-seri. Engkau akan
Terus. Sampai ayat 7. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memerintahkan perbuatan aksi Tuhan. Sekarang kami domba merah akan mengikuti padamu. Domba-domba jantan yang layak akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahmu sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyembahkan rumah kamu. Oh, amin. Ya ampun, enggak. Jemaat Victoria ini betul-betul cool. Khotbah udah semati gitu. Bereng aja. Lihatlah. Cuman kayak gitu, saudara. Wow. Padahal Alkitab menggambarkan ketika kita berkata amin, itu berarti mengandung kekuatan Allah sedang hadir. Makanya saudara yang kekasih, Alkitab ada dua kata yang selalu diulang-ulang. Haleluya, amin katanya. Itu adalah sedang mengimani sesuatu. Nah kan gak ada yang amin. Wes, entek jurusku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi model kayak tadi, carut marut tadi, ada janji Allah, nubuatan Allah, akan ada kebangunan rohani, akan ada keberkatan, daerah itu akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Aminnya masih miskin, saudara. Karena memang seperti yang dialami bangsa Israel, yang dialami Nabi Yesaya itu, ketika Yesaya ngomong nanti akan begini. Tidak benar. Tapi dengar saudara yang kekasih. Tadi saya sudah katakan bahwa ini nubuatan pada zaman Yesaya. Tapi nubuatan ini akan digenapi pada zaman gereja Tuhan. Sekarang saudara yang kekasih, kekristenan rasanya aduh. Saudara menjadi pejabat di Provinsi Bengkulu seringkali ngalami diskriminasi dan sebagainya. Tapi dengar janji Allah. Ketika engkau mulai bangkit menjadi terang Allah, engkau bangkit berbeda dari orang yang lain. Orang pada korupsi, kita tidak korupsi. Orang berbuat jahat, kita berbuat yang benar. Orang saudara yang kekasih nipu, kita tidak menipu. Dengar, pada saat itulah terangmu akan bercahaya. Dan ketika engkau menjadi terang mencahaya, disitulah bangsa-bangsa akan berduyun-duyun dan diberkati oleh Allah. Ini prinsip. Usahamu, cara melayananmu, pengabdianmu, kau harus bangkit dalam situasi sekarang. Pada saat itulah resources yang dari Tuhan akan bersama dengan kita dan membuat kita mengalami kebangkitan yang luar biasa. Tinggal mau percaya atau tidak, tinggal mau mentaati atau tidak, mau berkata yes Tuhan, aku percaya, I will Tuhan, aku melakukannya dengan caranya Allah. Pada saat itulah kita akan melihat kekuatan Allah yang model Yesaya tadi. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun, berbondong-bondong, dan kita akan melihat mereka raja-raja akan menjadi inang pengasuh kita. Aplikasinya saudara yang kasih, hari ini mungkin usahamu, pekerjaanmu kayaknya nggak dilihat orang. Tapi ketika engkau tetap melakukan kebenaran menjadi terang Tuhan. Ketika hari ini engkau tidak diterge oleh orang, hari ini nggak dihitung oleh orang. Tapi tetaplah hidup dalam kebenaran, jadi terangnya Allah. Maka engkau akan melihat dunia sekelilingmu. Maka domba-domba Nebayot, domba-domba Kedar, saudara-saudara kita sepupu akan menyaksikan terang Allah dalam hidup kita. Dan mereka ayat ini bilang, mereka akan tercengang-cengang oleh kesaksian hidup kita. Amin. Mari kita mau jadi apapun, jadi pedagang-pedaganglah yang menjadi terang. Jadi pengusaha-pengusahalah yang jadi terang. Jadi abdi negara yang jadi terang. Meskipun hari ini nggak masuk akal, ini perintah firman Allah. Tapi ketika kita taat terhadap firman-Nya, kita akan menyaksikan haleluya. Kebangkitan yang Tuhan lakukan terjadi.
Tuhan kiranya memberkati. Kita akan lanjutkan pada minggu-minggu berikutnya. Ketika kita kembali dalam prinsip-prinsip Allah, berada dalam terangnya Tuhan, kita akan menyaksikan hal yang terhebat dari Tuhan. Tuhan berkati, kita berdiri, kita menyanyikan lagu pujian tadi.